Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah keputusan masuk akal yang dilakukan oleh seorang guru untuk melayani kebutuhan murid di dalam pembelajaran. Nah, perlu kita ketahui kebutuhan murid di dalam pembelajaran itu ada tiga. Yang pertama adalah kesiapan belajar, kemudian minat, yang ketiga adalah profil pelajar itu sendiri. Nah, untuk menyesuaikan kebutuhan belajar ini, maka seorang guru melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, pembelajaran yang berdiferensiasi itu sendiri, yang pertama adalah berdiferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi konten adalah isi konten atau isi pembelajaran itu sama, tetapi bentuknya yang berbeda-beda. Ada misalnya sebuah contoh bisa berupa gambar-gambar, berupa diagram, deskripsi, atau bahkan sebuah video. Sementara itu, diferensiasi proses adalah tidak harus semua murid didatangi oleh guru satu persatu untuk melayani, tetapi hanya murid-murid tertentu yang membutuhkan bantuan yang lebih daripada yang lain. Kemudian diferensiasi produk artinya adalah bahwa hasil kerja atau hasil pekerjaan murid di dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh seorang guru tidak harus sama, tetapi berdasarkan keinginan atau minat murid yang bersangkutan. Jadi sebuah tugas yang diberikan oleh seorang guru, hasilnya nanti bisa dikerjakan di dalam bentuk gambar, dalam bentuk cerita, poster, dan lain-lain. Yang penting jawaban murid itu adalah sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Itulah sedikit mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana praktek di kelas? Mari kita ikuti video ini sampai dengan selesai. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Gimana tepuk semangatnya? Semua ya. Anak-anak kelima, pagi ini Pak Dadi akan memberi sebuah pelajaran kepada kalian, yaitu mengenai apa itu? Bayar rokok untuk kesehatan. Kira-kira anak-anak kelas 5 ini siapa yang pernah melihat orang merokok? Kira-kira merokok itu menguntungkan atau merugikan? Merugikan. Hari ini akan kita bahas mengenai bahayanya merokok. Pak Guru, ada beberapa materi. Nah, ini materi ada yang berupa gambar, ada yang berupa banyak. Nanti kalian kelompok mengambil satu ya, bermacam-macam, ada gambar, ada tulisan, dibaca mana yang kamu sukai. Kita menghisap asap rokok dari orang yang merokok, itu lebih berbahaya. Ada yang isinya cara menghindari merokok. Hindari berkumpul dengan teman-teman yang merokok. Yang perlu kita sadari bahwa karena merokok banyak merugikan, maka kita hindari merokok. Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin, suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan. Alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya
akhirnya ditarik lagi. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses pembakaran. Sekarang Pak Guru ada beberapa masang kartu yang berisi pertanyaan yang harus dijawab. Masing-masing kartu ini mempunyai pertanyaan atau soal yang berbeda. Perwakilan masing-masing kelompok maju ke depan mengambil 2 kartu yang isi pertanyaannya berbeda. Ambil 2 yang pertanyaannya berbeda. Sampingnya gambar jantung. Boleh. Apa yang kalian sukai, lakukan. Boleh berupa gambar, boleh berupa garis-garis seperti ini misalnya. Nah, jadi jawabannya tidak harus itu, tidak harus berupa kalimat jawaban, tidak. Yang suka menggambar ya boleh dijawab dengan gambarnya. Kalau misalnya ada yang suka baca komik misalnya kan, boleh dibuat seperti orang percakapan seperti komik. Yang penting isinya berupa jawaban dari soalnya. Mana yang kamu sukai, mana yang kamu bisa lakukan. Jawabannya ya, boleh berupa gambar, boleh berupa tulisan, boleh berupa diagram, atau komik sekalipun boleh. Saya tutup lagi ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.